Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ngapain sih? Boring ya? Pada itu sih, kan kemarin kita sempat bahas di MK terakhir Umi yang isu kontemporer itu ya. Iya. Kan kita satu kelompok nih. Dari situ kita kan bahas tentang prostitusi online. Nah menurut aku sendiri itu tuh belum selesai sih pembahasannya, karena kemarin tuh ya udah waktunya selesai MK, jadi apa sih? Kekatlah pembahasannya. Cuman aku tuh masih punya banyak pertanyaan. Salah satunya, menurut kalian worth it nggak sih kalau misal tempat prostitusi itu direlokasi atau ditutup? Direlokasi nih, misal tempatnya itu di kota A atau di daerah A, tapi pemerintah ternyata malah memindahkannya itu di daerah B. Menurut kalian itu pantas apa enggak, ada baiknya ditutup saja atau bagaimana? Kalau Kalau menurut saya itu bukan hal yang worth it ya, karena berbicara mengenai masalah prostitusi itu banyak berdampak pada penyakit kelamin. Itu bisa menyebar luas. Jadi kalau dipindahkan sangat berdampak bagi masyarakat. sebenarnya sih kalau misalnya dipindahkan tuh bukannya, menurutku kayak bukan solusi yang tepat ya, karena kan misal nih mereka berbuat di kota, misal ini dipindahkan atau di kota D ini ditutup, Ya. belum tentu kan di kota lain atau di tempat lain mereka tidak berbuat, karena seksual ini adalah salah satu kebutuhan juga bagi manusia, jadi pasti di tempat lain mereka juga akan tetap berbuat gitu. Nah menurutku gimana? Ditutup atau dipindahkan atau gimana? Saya rasa memang harus ditutup ya, karena begini, kalau masalah mau dipindahkan, kan masalah sebelumnya kan ini prostitusi kan memang sudah ada, kan terus sudah diketahui oleh pemerintah. Nah sekarang kan sudah diketahui oleh pemerintah, yang dimana ada dukungan untuk dipindahkan begitu. Nah dari sini kita bisa lihat bahwasanya untuk masalah prostitusi ini kalau dipindahkan sudah sangat mau begitu, sudah sangat besar sebenarnya begitu. Karena masalah sebelumnya sebelum diketahui oleh pemerintah itu banyak sebenarnya prostitusi online terjadi di negara kita. Terutama di Gorontalo. Terutama sih di Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali sih. Hanya saja di Gorontalo ini belum diketahui secara banyak, Secara luas loh. ya, secara meluas begitu. Tapi gini loh, ini tuh salah satu di Gorontalo ya, tapi aku nggak mau sebut tempatnya atau lokasinya di mana, tapi ini real. Bagaimana tempat itu? Nah di sini tuh menyediakan prostitusi. Nah dikenal dengan sebutan pasar malam. Oh, pasar malam ya. Dikenal dengan sebutan pasar malam. Pertanyaannya, bagaimana tempat itu ditutup sementara yang datang di situ ternyata ada pemerintah, ada polisi yang datang gitu, yang seharusnya menjaga keamanan, yang seharusnya begini, ternyata malah pemerintahnya malah dibawa ke situ. Itu jadi masalah lagi. Nah ini saya curiga dengan adanya kasus yang tadi sebelumnya, di mana kasus prostitusi di daerah yang satu terus dipindahkan. Ini namanya ada campur tangan antara pemerintah dengan rakyat kecil. Kenapa dipindahkan? Karena itu salah satu jalan, karena Biar memudahkan mereka. ya biar pemerintah. Karena bagaimana ya? Ini sebenarnya juga untuk prostitusi online ini harus mau dihilangkan begitu. Jangan dikasih solusi. Terus solusi itu tidak berdampak secara merata. Apalagi kalau berbicara tentang solusi tidak berjalan secara merata, yang lebih parahnya itu bukan kalangan masyarakatnya, tapi kalangan pemerintah ini yang melakukan. Itu sih yang konyolnya menurut saya ya. Terus ini kejadian baru-baru ya, tapi di salah satu daerah yang saya kenal di sini, dan ada salah satu teman atau rekan saya, dia itu punya aplikasi yang begitu untuk pesan-pesanan begitu. Tapi bukan dia pacarnya dia ini. Nah, itu pada saat itu pacarnya ini bilang kalau sama teman saya ini, dia bilang, kamu kenal si A enggak? Kalau si A ini ternyata dia itu
dia menyewakan jasa dirinya Jasa diri. lewat aplikasi tersebut. Kenapa sampai tahu? Ya, karena pacar dari teman saya ini, temannya itu yang memesan perempuan ini. Oh. Ketika pas ketemuan ternyata kok kamu, nah gitu. Jadi maraknya penggunaan sosial media juga sih sebenarnya. Nah, Kalau menurutmu Miftah? Jadi kalau menurut saya sih perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk hukum dari prostitusi online ini ya, karena banyak sekali remaja atau anak-anak di bawah umur yang terjun dalam prostitusi online ini karena mungkin kurangnya pendidikan dari orang tua, kurangnya ekonomi, dan juga ada mungkin orang yang tergabung dalam prostitusi online ini mereka tidak tahu apa-apa karena di ini pekerjaan ini baik, tetapi pas sudah terjun dalam pekerjaan tersebut mereka malah diperjualbelikan. Tapi yang terjadi di kasus yang saya ketahui di daerah itu, dia itu sebenarnya bukan dari ekonomi rendah ya, bukan dari ekonomi rendah. Dia punya orang tua lengkap begitu, karena orang tuanya menyekolahkan dia kan. Nah, mungkin salah satu penyebabnya itu adalah lingkungan atau gaya yang bebas, pertemanan yang bebas. pertemanan. Terus kurangnya juga dari mereka ya belajar agama atau mengetahui agama kan, belum mendalami agama secara menyeluruh atau yang disebut kita juga ya dikit lah gitu. Cuman ya bisa jadi pemicunya juga dari situ, dan kebanyakan juga ternyata dari mereka itu ya keluarga yang handphone, keluarga yang intinya kayak tidak tertata rapi lah, dari struktur kekeluargaan itu nggak ada misal si ayah itu tidak memperdulikan bagaimana cara memberi pendidikan secara adat dan juga merawat terhadap anak perempuannya. Terus si ibu juga hanya fokus dengan sosial media, foto selfie dan Banyak sih sebagainya. itu orang tua fokusan di sosial media. Sebenarnya untuk berbicara tentang faktor itu kan sebenarnya banyak sekali faktor. Iya Salah sih. satu faktor yang saya lihat secara nyata itu di lapangan itu faktor instan. Ini banyak sekali di kalangan remaja ini tentang prostitusi ini, banyak sekali salah satu faktor itu faktor instan. Karena kenapa faktor instan? Sebelum mereka menikah itu mereka ingin merasakan duluan gimana sih rasanya berhubungan seks. Nah, itu pemicunya juga ada. Pemicu juga sosial media, tersebar luasnya video-video porno. Terus sekarang juga kan di Indonesia kan perfilmannya sudah mengikuti film-film barat. Ya, Jadi bisa juga mereka juga terkontaminasi dari hal tersebut sih. Kalau misal dari anak sih ya cukup membingungkan, karena kenapa masalahnya itu terlalu mengangkat untuk memberantas prostitusi di Indonesia sekarang itu. Jangankan di Indonesia, di Gorontalo saja itu sudah sangat mengangkat, kayak ibaratnya ini kalau misal kita tutup lubang yang ini juga masih terbuka. Mana? Karena Jadi kesimpulan dari anak sendiri ya kita jangan sampai menjadi pelaku. Apalagi kamu nih seorang laki-laki punya adik perempuan, kamu harus lebih menekankan perempuan itu harus begini menjaga diri ini. Ya itu adalah hal yang perlu atau wajib untuk dijaga sebagai kaum perempuan. Diberikan pendidikan, jangankan diberikan pendidikan dulu deh, ajarkan secara moral, ajarnya bagaimana. Terus juga yang marak sekarang ini di era sekarang kan HP. Kesel banget sumpah kalau soal HP sih. Jadi yang kalau kita itu misal kita belum bisa mendapatkan solusi bagaimana mengurus negara ini, dan negara ini cukup luas ya, belum lagi orang-orang barat atau budaya barat itu masuk ke dalam Indonesia itu sudah tersebar luas, entah itu dari gaya hidup, pakaian, pergaulan sosial itu sudah mengikuti barat. Jadi kayak ibaratnya kalau misal kita mau memberantas prostitusi di Indonesia, mulai dari mana nih? Nah, pertanyaan mulai dari mana ini ibaratnya tuh mengangkat. Jadi kalau dari anak sendiri kesimpulannya adalah cukup tidak menjadi seorang pelaku, yang kedua menjaga orang-orang di sekitar untuk tidak sampai ke sana. Terus untuk kita nih calon ibu dan calon orang tua, bagaimana
orang tua yang tahu bagaimana cara mendidik anak untuk tidak menjadi generasi rusak ke depannya. Gitu. Dan begitu ya